Mempelajari ilmu Nggrogo Sukmo, membelah jiwa, menyelesaikan masalah. Kebudayaan Jawa dengan segala misterinya selalu punya seluk-beluk yang bisa menjadi kajian keilmuan yang menarik. Ilmu yang lebih dikenal dengan nama metafisika ini terus dipercaya banyak masyarakat konvensional walaupun dianggap klinik, termasuk salah satunya ilmu Rogo Sukmo. Bagi orang yang memegang teguh Jawa sebagai kepercayaan dan keilmuan, menjadi salah satu cara untuk memperoleh sesuatu rahasia yang sulit untuk diperoleh. Para pelaku Nggrogo Sukmo menggunakan media meditasi untuk melakukan hal ini. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ajian sakti yang satu ini juga disebut sebagai Raga Sukma, alias memisahkan ruh dari jasad fisiknya. Ini memakai teknik melepas sukma keluar dari tubuh fisik dengan beberapa cara, seperti meditasi atau bersemedi, zikir yaitu membaca doa dalam hati, dan olah nafas. Intinya, ilmu ini bisa melepas sukma keluar dari badan jasmani. Ilmu ini bisa dikuasai dengan cara berlatih dan meminta bimbingan seorang guru. Rogo Sukmo biasanya dilakukan dengan cara duduk bersila maupun berbaring di lantai, namun tidak boleh sampai tertidur. Jika sampai tertidur, maka bisa berpotensi tindihan, semacam tidur tapi sulit bernafas. Sementara Rogo Sukmo tingkat tinggi bisa dilakukan dengan cara bersemedi atau meditasi. Tujuannya menemui yang bagi menurut orang Jawa disebut sedulur papat limo pancer. Dalam tradisi Jawa, Rogo Sukmo merupakan pedoman dasar dalam belajar ilmu Jawa. Seseorang tidak akan bisa menyerap ilmu dahsyat jika belum menguasai ilmu yang satu ini, karena ilmu saudara kembar ini merupakan wadah untuk mengantongi kesaktian lainnya. Rogo Sukmo tingkat tinggi dilakukan dengan duduk bersila dan menyatukan pikiran dan hati. Jika pikiran bisa bersatu dengan hati, maka orang tersebut akan bisa melihat wajahnya sendiri atau dikatakan telah mengenal jati diri. Pada saat melihat wajahnya sendiri tersebut, sebenarnya orang ini telah berhasil melepas sukma dan langsung menembus alam gaib tingkat tinggi, yaitu alam ruh dan bertemu roh suci. Di situ akan terjadi pertemuan antara roh suci dan sukma sejati yang tak lain adalah ruh orang itu sendiri. Di kalangan spiritualis Jawa, orang yang sudah mahir dan berpengalaman dalam melakukan pengembaraan di segala macam alam jin dikatakan masih belum bisa apa-apa, dan jika sudah bisa melihat wajahnya sendiri, barulah orang ini dikatakan sedikit mengerti, karena masih ada lagi tingkatan yang lebih sempurna selain hanya melihat wajahnya sendiri. Namun jika sudah berhasil mencapai tingkat kesempurnaan yang lebih tinggi, maka barulah seseorang itu dikatakan bisa dan mengerti. Orang yang telah mencapai tingkat kesempurnaan ini akan sadar bahwa sebenarnya tidak ada orang sakti di jagat ini, karena semua makhluk yang ada di alam semesta ini berada di bawah kendali Sang Pencipta, yakni Tuhan Yang Maha Esa. Untuk bisa belajar lebih jauh tentang ilmu Rogo Sukmo, di Surabaya ada komunitas spiritual yang getol menguri-uri tradisi Jawa. Komunitas ini bernama Abiyasa Nusantara. Di channel YouTube mereka banyak berisi bahasan tentang Rogo Sukmo dan prakteknya, hingga mantra apa saja yang dipakai. Saya pun menemui Cahya Tribunaka, sosok di balik komunitas ini. Selain banyak berkecimpung di komunitas sejarah, Cahya juga merupakan dosen jurusan arsitek ITS. Beliau menjelaskan, setiap minggu komunitasnya kerap mengadakan acara meditasi. Dalam setiap prosesinya, beliau banyak mengajarkan ilmu kebatinan pada setiap anggotanya. Menurut Cahya, sukma ini merupakan emosi yang memiliki kekuatan.
dan karakter yang sama dengan pemiliknya. Sukma ini hidup dalam kehidupan setiap insan manusia. Karena itu, pelaku Roko Sukmo dituntut untuk melakukan terap silo, yaitu tingkah laku tata krama yang baik. Menurut Cahya, Roko Sukmo juga digunakan sebagai cara untuk menyelesaikan suatu masalah menggunakan jalan metafisika. Cara ini menjadi laku spiritual untuk menyelesaikan masalah seperti asmara, karir, rezeki, keselamatan, pengelarisan, dan sebagainya. Pelaku kegiatan ini menggunakan cara yang sering disebut masyarakat ilmiah sebagai prognostic dream. Ini bisa dibilang merupakan sebuah mimpi yang memberi seseorang informasi mengenai apa yang akan terjadi di masa depan. Dengan kata lain, mimpi ini memiliki sifat meramalkan. Tak jarang setelah melakukan Roko Sukmo, kita jadi bisa menemui makhluk-makhluk astral yang memberikan petuah atau petunjuk. Ini bisa dibilang adalah puncaknya. Kesaktian Roko Sukmo ini juga pernah digunakan oleh Presiden Soekarno. Konon, beliau pernah membuat dirinya menjadi dua, sehingga bisa lolos dari ancaman yang dilakukan oleh penembak jitu penjajah. Bung Karno juga pernah berubah menjadi 25 orang ketika terjadi percobaan penembakan dalam peristiwa Cikini pada tahun 1965. Orang Jawa memang selalu percaya bahwa manusia tidak hidup sendirian di muka bumi ini. Ada makhluk-makhluk lain yang tidak terlihat oleh mata biasa. Makhluk ini konon telah mendiami tanah Jawa lebih dahulu, hidup beriringan dengan manusia selama bertahun-tahun. Makhluk astral ini dianggap sama seperti manusia sebagai makhluk hidup. Mereka juga mempunyai keluarga, komunitas, bahkan tempat tinggal. Meski acap kali mengganggu, makhluk ini juga kadang bisa membantu manusia. Nah, seperti dalam Roko Sukmo, makhluk-makhluk tidak kelihatan ini digunakan sebagai media pembantu untuk masalah manusia dan jadi bahan konsultasi masalah kehidupan.